Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Mikbar Rumah Anafis, Prodi Manajemen semester 2 di Universitas Pancasila. Di sini saya ingin mengikuti proyek tes UTS mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi SEMM. Ya, untuk saya ingin presentasi bab 5, bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Yang A, menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme. Ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain dan begitu pula sebaliknya. Contohnya, roda pertama kali ditemukan di 119 Mesopotamia, yakni roda pembuat tembikar di UR pada 3.500 tahun sebelum Masehi. Selanjutnya, pemakaian roda untuk menarik kereta kuda ditemukan di selatan Polandia pada tahun 3.350 sebelum Masehi. Roda pada awalnya hanya terbuat dari kayu cakram yang dilubangi untuk as. Sampai Celtic memperkenalkan pemakaian pelek besi di sekitar roda. Model Celtic ini digunakan sampai tahun 1870-an tanpa perubahan yang berarti sampai ditemukannya bayar angin dan bulan lewat. B. Menanyakan alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Mekanismenya adalah kepatuhan tanpa reserve rakyat terhadap penguasa, dalam hal ini raja atau sultan, sebagai bentuk penghambaan secara total. Pergerakan budaya rupanya mengikuti dinamika kehidupan sosial politik di mana tatkala hegemoni kaum kolonial mulai dipertanyakan keabsahannya, maka terjadilah perlawanan kaum tertindas di mana-mana menuntut hak-haknya yang dirampas. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama, sumber historisnya. A. Magna Carta tahun 1215, piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya. Dan B. Revolusi Amerika tahun 1276, Perang Kemerdekaan Rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. C. Revolusi Prancis tahun 1789, Declaration destroys the home at the citoyen, atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal: hak atas kebebasan atau liberty, kesamaan atau equality, dan persaudaraan fraternity. Dan yang ketiga, kebebasan dari kemelaratan atau freedom from want, dan kebebasan dari ketakutan freedom for fear. Dan kedua, sumber sosiologisnya.
Pertama, suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan atau autokrasi yang dimainkan rezim order baru ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat atau demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan atau wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Dan kedua, sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung atau social culture animosity. Gejala ini muncul dan semakin menjadi-jadi pasca runtuhnya rezim order baru. Socio-cultural animosity adalah suatu kebencian sosial budaya yang bersumber dari perbedaan diri, budaya, dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu, sehingga terkandung unsur keinginan balas dendam. Konflik terselubung ini bersifat laten karena terdapat mekanisme sosialisasi kebencian yang berlangsung di hampir seluruh peran sosial di masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, kampung, tempat ibadah, media massa, organisasi politik, dan sebagainya. 3. Sumber politik. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Masih ingatkan Anda butir-butir yang menjadi tuntutan reformasi itu? Beberapa tuntutan reformasi itu adalah A. Mengamandemen Undang UU TNRI 1945. B. Penghapusan doktrin duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. C. Melanggarkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. 1. Aturan dasar Ikhwal pendidikan dan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi ketentuan. Mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang NRI 1945 setelah perubahan UUD NRI 1945 ketentuannya tetap diatur dalam Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang NRI 1945 rumusan naskah asli Pasal 31 Ayat 1 tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Rumusan perubahan Pasal 31 Ayat 1 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 2. Aturan dasar ikhwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Setelah perubahan Undang-Undang NRI 1945, judul bab menjadi perekonomian dengan 4 ayat nasional dan kesejahteraan sosial terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 5 ayat dan 4 pasal 34. Salah satu perubahan penting untuk pasal 33 terutama dimaksudkan untuk melengkapi aturan yang sudah diatur sebelum perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebagai berikut. A. Pasal 33 ayat 1 UUD NRI 1945 menegaskan asas kekeluargaan. B. Pasal 33 ayat 2 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. C. Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara. 3. Aturan dasar ikhwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Bagaimana usaha pertahanan dan keamanan negara dilakukan? Pasal 30 ayat 2 UUD NRI 1945 menegaskan sebagai berikut. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukungnya. 4. Aturan dasar ikhwal hak dan kewajiban asasi manusia.
Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam UUD NRI 1945 hanya berkutat pada pasal 27, 8, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34, setelah amandemen keempat UUD NRI 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia atau HAM. Berikutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama yaitu agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah, sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita. Dua, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkolerasi sangat erat. Tiga, perekonomian dan nasional dan kesejahteraan rakyat. Sesuai semangat pasal 33 ayat 1 UUD NRI tahun 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Apa makna asas kekeluargaan? Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. 4. Pertahanan dan keamanan. Berdasarkan Aturan Dasar Ikhwal Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 Ayat 2 UUD NRI tahun 1945 bahwa usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishankamrata oleh Tentara Nasional TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukungnya. F. Rangkuman tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Pertama, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang ada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Dua, hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Tiga, hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam UUD NRI 1945 mulai pasal 27 sampai 34. Termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang. Keempat, sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945, namun secara filosofis tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Kelima, hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terdiri dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal UUD NRI 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. 6. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangannya dan terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.